Ya, sebelum liburan barangkali harus ada uangnya dulu, Santi, barangkali ya kita harus nyiapin uang yang lebih banyak untuk liburan kali ini dan kita harus memikirkan caranya bagaimana ya, tapi harus yang positif-positif. Harusnya sih positif ya. Seperti informasi berikut ini ya, pastinya positif. Bagaimana ya cara mendapatkan cuan dengan informasi berikut ini? Sampah tidak selalu menjadi bahan yang tidak berguna, justru di tangan-tangan kreatif, limbah bisa diubah menjadi aneka produk dengan nilai jual tinggi. Seperti halnya seorang ibu bernama Kartika Ruslan di Desa Murnisari, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Bisa menyulap limbah gelas minuman kemasan dan plastik menjadi berbagai produk unik dan cantik, seperti keranjang gelas, tas pasar, piring prasmanan, tempat tisu, tempat minuman gelas, tempat parcel, topi, dan lain sebagainya. Hasil buah tangan Kartika yang sudah berjalan sejak 3 tahun ini bisa menghasilkan uang yang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga. Karena semua hasil kreativitasnya bisa menarik daya beli masyarakat yang didominasi dari warga luar daerah, bahkan pembeli ada yang datang dari luar negeri seperti Dubai, Arab Saudi. Bisnis yang dilakukan Kartika ini tidak berjalan sendirian. Ia dibantu oleh suami dan keponakannya. Tugas suami dan keponakannya yakni mencari limbah gelas bekas minuman kemasan plastik. Sedangkan untuk produktivitasnya pun kerap dibantu oleh keduanya. Hasil harga buah karyanya ini bisa bernilai puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Dari hasil karyanya bisa dihargai 20.000 hingga 200.000 rupiah per satu produknya, tergantung jenis dan ukuran produk. Kartika mengaku bisnis yang sedang dijalani ini berawal dari niatnya ingin memanfaatkan limbah plastik dan sudah berjalan sejak 3 tahun lalu di saat Indonesia dilanda COVID-19. Sementara untuk modal, awalnya ia hanya memiliki uang sebesar 1,5 juta rupiah. Modal tersebut untuk kebutuhan pendukung bahan baku dan alat-alat lainnya. Hasil kreativitas Kartika ini sudah terjual ke sejumlah daerah hingga ke luar negeri, yakni Bali, Bekasi, Jakarta, Tangerang, Bogor, Sukabumi, Cirebon, Bali, hingga ada pembeli dari Dubai, Arab Saudi. Cara penjualannya pun hanya mengandalkan dari mulut ke mulut dan kartu nama yang telah disebarluaskan. Cara pembuatannya pun cukup mudah, hanya membutuhkan kesabaran dan ketekunan dalam memproduksinya. Mulai dari proses pencarian limbah plastik yang dilakukan oleh suami dan keponakan, lalu setelah terkumpul bibir gelas bekas minuman kemasan plastik digunting dan dicuci. Setelah itu barulah pembuatan untuk merangkai suatu produk yang diinginkan. Dalam sebulan ia bisa meraup keuntungan mulai dari 2 hingga 3 juta rupiah dan itu bisa mencukupi semua kebutuhan rumah tangga. Tidak hanya cantik dan unik, kerajinan tangan ini pun juga cukup awet apabila digunakan dengan baik. Dalam sehari Kartika bisa memproduksi 5 jenis produk. Bisnis dengan modal minimalis dan memanfaatkan sampah gelas plastik ini sudah memberikan keuntungan yang bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Kartika juga mengaku bisnisnya ini bisa berjalan adanya support yang cukup kuat dari pihak camat setempat. Sementara menurut Camat Mande, urusan sampah dirasa memang suatu masalah yang besar dan sulit untuk dipecahkan. Sehingga dengan adanya potensi warga yang kreatif, mengubah sampah menjadi suatu barang yang bisa dijual, tentunya hal ini sangat dibutuhkan binaan serta dorongan yang kuat dari pihak pemerintah agar lebih berkembang lagi. Sehingga pihaknya pun turun tangan untuk membantu apa yang sekiranya dibutuhkan oleh Ibu Kartika ini. Pembuatan seperti itu awalnya dari mana ya? Itu prinsip sendiri aja, nggak ada yang ngasih tahu ataupun sekolah gitu. Udah 3 tahun lah dari mulai COVID. Bahannya ini dari limbah bekas minuman kemasan ale-ale, ya diambil mulutnya. Bahan bakunya kayak kawat, 3 macam kawat, kecil, gede, dan paling gede buat gagang. Itu cara pembuatannya gimana Bu? Susah atau gimana? Ya susah-susah gampang sih, ya lumayan lama lah gitu. Asal kita sabar, insya Allah gitu. Nah, alhamdulillah memang warga kami banyak potensi dan kami mendatangi, mengeling warga-warga
yang mana ada kerajinan. Ini salah satunya Ibu Hajah Atika ini membuat kerajinan dari bahan baku sampah, yang mana sampah ini sangat besar masalah gitu ya, tapi setelah ada satu warga yang berinovasi bisa dijadikan kerajinan. Nah, ini suatu potensi yang ada, harus kita kembangkan, kita dorong, kita bina, arahkan supaya lebih berkembang lagi. Apalagi pemerintah sekarang sudah menggenjot adanya UMKM. Nah, ini salah satunya. Kami juga membantu terkait administrasi, izin-izin dan lain-lainnya. Berharap ide kreatif Ibu Kartika ini bisa menjadi sebuah pelopor bagi warga lainnya, khususnya warga Kecamatan Mande, Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV.